mau masuk ke ya, simulasi penggunaan hari belajar berikutnya, yaitu topik pembelajaran berdiferensiasi atau mungkin ada bentuk atau sumber yang akan terdiferensiasi. Jadi di pendidikan berpengalaman ulang ke bawah itu masih pendidikan pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian mengalami perubahan seiring waktu. Seperti kita kan dalam pembelajaran yang disampaikan mereka ada penilaian sumatif, penilaian formatif. Nah, setelah dianalisa, maka karenanya menjadikan pembelajaran berdiferensiasi. Jadi pembelajaran ini menurut saya, Bapak Ibu pasti sudah familiar ya dengan pembelajaran berdiferensiasi. Apalagi di dalam ruangan ini, guru-guru IPA itu biasanya sudah sering melakukan pembelajaran berdiferensiasi secara tidak sadar. Ketika belum ada kalimat pembelajaran berdiferensiasi, pembelajaran itu sudah pernah kita lakukan. Jadi bukan hal yang asing, hanya saja sekarang itu lebih dijelaskan bahwa pembelajaran yang akan atau yang harus kita lakukan di kurikulum merdeka sebaiknya adalah pembelajaran berdiferensiasi. Juga Bapak Ibu yang mungkin sudah hangat-hangatnya ikut piloting. Nah, di situ ada juga tentang pembelajaran diferensiasi dan tipe videonya ya Bu ya. Ini ya. Aja. Tapi setidaknya ketika Bapak Ibu sudah piloting, juga sudah panah ini. Jadi seayat dua ayat harus saya sampaikan. Baik Bapak Ibu, kita mulai saja. Tidak ada pantun untuk hari ini. Baik ya Bapak Ibu ya. Inti dari kegiatan kemarin itu adalah untuk menguatkan kembali tentang implementasi kurikulum merdeka. Karena sejak di tahun 2024 secara resmi menjadi kurikulum nasional, sehingga ketika tahun 2022 saat itu kita merasa masih baru akrab, 2024 sudah mulai terlena. Nah, harapan dari kementerian, karena kita sejatinya kan mungkin belum terlalu paham ya, apalagi di tahun 2024 ini ada Permendikbud yang baru. Nah, sekolah menentukan kurikulum satuan pendidikannya berdasarkan Permendikbud yang baru tersebut. Bapak Ibu, sudah suling car semua ini? Ya, saya minta waktunya sedikit ya Bapak Ibu ya. Jadi 30 menit boleh Pak Roh. Pengimbasan tentang kebijakan kurikulum merdeka. Sebelumnya kita akan bermain dengan pernyataan yang ini, karena kita sudah full mandiri berubah ya Pak Nono ya, sekolah kita ya. Jadi harusnya dua pernyataan ini pernyataan yang akan saya sampaikan nanti itu bisa kita jawab karena kita sudah menerapkan kurikulum merdeka. Bisa Bapak Ibu? Oke, yang pertama ya, satuan pendidikan perlu menerapkan kurikulum merdeka secara serentak dan berada di tahap siap atau mahir. Benar atau salah? Benar atau salah? Bahwa satuan pendidikan atau sekolah itu perlu menerapkan kurikulum merdeka secara serentak dan sudah berada di tahap siap atau mahir. Benar atau salah? Salah. Benar? Salah. Benar atau salah? Salah. Apa yang
yang kita lalui kemarin, kita menerapkan kurikulum merdeka secara bertahap. Mulai dari awal di tahap bukan di siap atau mahir. Kalian ya. Satuan pendidikan menerapkan sesuai kesiapan bertahap dan mengidentifikasi tahap kesiapannya. Jadi tergantung sekolah itu masing-masing. Nah, sesuai dengan Permendikbud nomor 12 tahun 2024 pasal 32, Bapak Ibu bisa membukanya, bisa mencarinya, apa yang harus kita lakukan. Apakah yang sekarang kita terapkan sudah sesuai dengan Permendikbud yang terbaru ini? Itu nanti yang diharapkan oleh kementerian untuk digodok di dalam satuan pendidikan atau sekolah kita secara internal. Ditetapkan oleh kepala satuan pendidikan atau oleh kepala sekolah. Benar atau salah? Benar atau salah? Benar. Ya. Jadi kurikulum satuan pendidikan itu ditetapkan oleh kepala satuan pendidikan. Dengan melihat apa Bapak Ibu? Melihat sekolah kita, kesiapan kita, sumber daya kita, sumber daya guru dan lain-lain sebagainya. Kemudian ketiga, format kurikulum satuan pendidikan tidak perlu dibuat seragam. Benar atau salah? Tidak perlu dibuat seragam. Jawabannya adalah ya atau benar. Jadi tidak harus seragam antara SMP 16, SMP 20, SMP 25, SMP 1. Makanya kalau ada kawan-kawan, misalnya contoh saya saja lah, minta RPP atau modul ke SMP sebelah, harus sama tidak? Jadi sekolah kita ini boleh harusnya membuat sendiri sesuai dengan isi sekolah kita. Jadi nanti diharapkan ada MGMP kecil mata pelajaran di sekolah ini, misalnya IPA. Jadi guru IPA di sini membuat modul ajar sendiri sesuai dengan kondisi sekolah kita. Bisa dibaca selanjutnya Bapak Ibu, nanti mungkin pertemuan formal berikutnya nanti akan kita jelaskan ya. Yang terakhir ya, kurikulum satuan pendidikan itu direvisi 4 atau 5 tahun sekali. 5 tahun sekali. Apakah ini benar bahwa kurikulum satuan pendidikan direvisi 4 sampai 5 tahun sekali oleh satuan pendidikan? Jawabannya salah. Kurikulum bisa direvisi secara adaptif, menyesuaikan dengan kondisi aktual satuan pendidikan. Kalau 1 tahun sudah tidak relevan, kita ganti, kita ubah. Kalau misalnya masih 2, 3 boleh. Jadi harus disesuaikan setiap kebutuhan secara berkala. Kaitannya dengan tujuan pembelajaran tertentu. Inilah cikal bakal ketika kita mau membuat modul, ketika mau mengadakan pembelajaran di kelas, bahwa asesmen awal digunakan untuk mengetahui kemampuan awal peserta didik dalam kaitannya dengan tujuan pembelajaran tertentu. Pernyataan ini benar ya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu kemarin sudah mendapatkan pendidikan atau ilmu atau mempelajari tentang pembelajaran berdiferensiasi, mungkin teman-teman yang ikut apa namanya itu? Kayak PPG ya, ada membuat RPP berdiferensiasi. Mungkin teman-teman lain yang memperoleh ilmu itu di luar PPG atau di luar webinar-webinar yang lainnya. Nah, diferensiasi itu harus dimulai dengan asesmen awal. Bukan lagi kalau dulu waktu saya pendidikan guru penggerak angka 5 itu masih diagnostik. Nah, sekarang diluruskan setelah dievaluasi, kita mulai dari hitungan mungkin 100 seperti itu Bapak Ibu. Makanya tidak akan sama KOSP kita atau kurikulum satuan pendidikan kita dengan tetangga atau sekolah yang lain. Yang ketiga yaitu pengembangan karakter. Ini yang paling ditekankan sehingga diberikan alokasi waktu khusus di dalam P5. Disinilah sebenarnya kurikulum merdeka itu dihadirkan untuk mengembalikan karakter peserta.
Penggerak menghampa para murid kreatif.